Tubuh kita dilengkapi dengan alat penerima rangsangan dari luar berupa sistem indera. Ada 5 indera manusia: indera penglihat, mata, indera pendengar, telinga, indera peraba, kulit, indera pembau, hidung, dan indera pengecap atau perasa, yaitu lidah. Kali ini Budi akan membahas tentang indera pembau, yaitu hidung. Hidung terdiri atas 2 lubang hidung dan rongga hidung. Rongga hidung dibentuk oleh tulang hidung dan tengkorak. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut halus yang disebut dengan rambut hidung. Rambut hidung dan selaput lendir ini berguna untuk menahan kotoran yang masuk bersama-sama dengan udara pernafasan. Kotoran tersebut dapat berupa debu, cairan, kuman, atau mikroorganisme lain yang masuk dari udara dan kemudian diperangkap oleh lapisan mukus. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai organ untuk membau karena reseptor bau terletak di mukosa bagian atas hidung. Hidung juga membantu menghasilkan dengungan atau fonasi. Adanya reseptor pembau atau kemoreseptor yang ada di dalam hidung manusia menyebabkan kita dapat mengetahui berbagai macam bau. Bahkan, hanya dengan membau saja kita dapat mengetahui nama benda tanpa harus melihatnya. Sel-sel reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan zat kimia berupa uap terletak di rongga hidung bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Di akhir setiap sel pembau pada permukaan epitelium mengandung beberapa rambut-rambut pembau yang bereaksi terhadap bahan-bahan kimia bau-bauan yang ada di udara. Bagaimana proses terjadinya pembauan? Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung. Kemudian uap atau gas yang terhirup ini akan larut dalam lendir dan sampai pada sel reseptor atau ujung saraf pembau yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Ujung-ujung saraf pembau yang bergabung dengan pembuluh pencium dan berada di belakang rongga hidung kemudian meneruskan rangsang bau yang diterima ujung-ujung saraf pembau. Setelah itu, rangsang bau diteruskan ke pusat penciuman melalui saraf bau yang berada di otak. Oleh otak, rangsangan tersebut ditanggapi sehingga kita dapat mencium bau tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang indera pendengar, yaitu telinga. Kamu suka mendengarkan musik? Pernahkah membayangkan bagaimana proses sampainya sebuah lagu atau musik hingga bisa terdengar oleh telinga kita? Ketika sebuah lagu diputar, gelombang bunyi masuk pertama kali ke indera pendengar melalui daun telinga. Daun telinga ini terletak di telinga luar yang berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Liang telinga ini menyebabkan gedang telinga atau selaput timpani bergetar. Gelombang bunyi kemudian disalurkan oleh liang telinga ke selaput gedang telinga. Di liang telinga terdapat rambut-rambut dan kelenjar yang mengeluarkan getah seperti jeli dan berwarna kecoklatan. Fungsinya adalah untuk melindungi liang telinga dari gangguan hewan kecil yang masuk ke liang telinga. Getaran pada membran timpani kemudian dilanjutkan ke telinga tengah dan dirambatkan menuju ke telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian penerima getaran. Bagian ini tersusun atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau siput. Dari telinga tengah, getaran berjalan menuju ke tingkap jorong.
kemudian masuk ke dalam koklea dan menggetarkan cairan limfa yang ada di dalamnya. Getaran cairan limfa tersebut merangsang ujung saraf pendengaran. Kemudian, rangsangan ini disampaikan ke otak hingga akhirnya kita bisa mendengar. Jadi proses terdengarnya sebuah bunyi pada telinga adalah seperti ini. Bunyi masuk ke daun telinga, melalui liang telinga, martil, landasan, sanggurdi, kemudian menuju ke tingkat jorong. Hal inilah yang kemudian menyebabkan cairan limfa di rumah siput bergetar. Karena bergetar, maka ujung saraf terangsang dan urat saraf pendengaran menyampaikan ke otak besar yang kemudian diolah sehingga kita bisa mengenali bunyi. Nah, lalu pernahkah kamu mendengar suara mendengung sementara pada saat yang sama temanmu bisa mendengarnya dengan jelas? Suara yang terdengar mendengung ini dipengaruhi oleh kerja saluran Eustachius sebagai akibat dari tidak seimbangnya tekanan udara yang ada di luar dan di tengah telinga. Suara mendengung ini bisa dihilangkan dengan cara menganga atau menelan ludah beberapa kali. Saluran Eustachius adalah saluran sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Saluran ini terbuka pada saat kita mengunyah, menguap, bersin, atau pada saat kita membuka mulut. Fungsi saluran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar rongga telinga, sehingga gendang pendengar tidak mudah rusak. Kali ini kita akan membahas tentang indera perasa, yaitu lidah. Lidah adalah organ pengecap atau kemoreseptor dan disebut dengan kemoreseptor karena peka dan mampu menerima rangsangan berupa zat kimia, yaitu zat-zat kimia berupa larutan. Yang dimaksud dengan reseptor adalah kuncup-kuncup pengecap atau taste bud yang terletak pada permukaan lidah. Di dalam proses perasa dan pengecapan ini, indera penciuman ikut berperan dalam persepsi pengecapan. Indera pengecapan memungkinkan kita untuk merasakan tekstur makanan lembut atau kasar, zat-zat yang terkandung dalam makanan, serta rasa makanan itu sendiri. Kuncup-kuncup pengecap ini ada yang tersebar dan ada pula yang berkelompok dalam tonjolan-tonjolan epitel disebut dengan papila. Terdapat 4 macam papila pada lidah. Pertama, papila foliata. Terdapat pada pangkal lidah bagian lateral atau bagian samping. Kemudian papila fumiformis yang berbentuk seperti jamur terletak pada bagian anterior atau di depan. Berikutnya adalah papila circumvallata. Papila ini berbentuk cincin melintang pada pangkal lidah. Ketiga papila ini mengandung kuncup pengecap. Yang terakhir adalah papila filiformis. Papila filiformis berbentuk seperti rambut dan merupakan papila yang paling banyak. Papila ini terdapat pada bagian posterior, yang lebih banyak berfungsi sebagai perasa sentuhan daripada pengecap. Di dalam papila ini terdapat kuncup-kuncup pengecap yang merupakan kumpulan ujung-ujung saraf pengecap yang terhubung ke otak. Lidah terbentuk oleh jaringan otot yang ditutupi oleh selaput lendir yang selalu basah dan berwarna merah jambu. Di dalam mulut, permukaan lidah terasa halus dan licin. Kamu pasti tahu rasa es krim itu manis meskipun belum mencobanya. Tapi ketika kamu mencoba makan sesuatu yang belum pernah kamu makan sebelumnya, apakah kamu bisa menebak bagaimana rasanya? Sekarang mari kita lihat bagaimana proses terjadinya rasa pada indera perasa. Sebelum kamu bisa mengetahui rasa makanan yang kamu makan, pada saat dikunyah, makanan yang telah masuk mulut akan bercampur dengan air liur. Makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur ini kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup-kuncup pengecap bersama dengan air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut atau gustatory hair. Dari sinilah rangsangan rasa ini kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak.
Selanjutnya, otaklah yang menanggapi rasa tersebut sehingga kita dapat merasakan manis, asam, asin, pahit, dan lain-lain. Untuk membedakan rasa makanan, lidah kita memiliki fungsi pengecap rasa yang berbeda-beda. Untuk cita rasa manis dan asin berada di bagian ujung lidah. Kuncup pengecap untuk rasa masam ada di sisi lidah, sedangkan kuncup pengecap untuk rasa pahit berada di bagian belakang lidah. Inilah sebabnya apabila kamu makan makanan yang mempunyai rasa manis dan pahit sekaligus, maka yang terasa lebih awal adalah rasa manis, baru kemudian rasa pahit. Rasa yang dikenal lidah terdiri dari 4 rasa. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya ialah kina, kafein, nikotin, morfin, dan lain-lain. Dan juga banyak dari zat-zat ini bersifat racun. Asin ditimbulkan oleh unsur Na+, K+, dan Ca+. Manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Asam ditimbulkan oleh ion H+. Kamu pernah kelilipan? Ketika ada benda kecil yang tiba-tiba menempel dan masuk ke bola mata, apa yang terjadi? Sebelum mengucek mata, mungkin kamu merasa matamu secara otomatis akan mengeluarkan air mata akibat masuknya benda asing ke permukaan mata. Sebenarnya yang terjadi adalah bola mata kita selalu basah. Sebab di dalam kelopak mata terdapat sebuah kelenjar air mata yang menghasilkan air mata dan berfungsi sebagai pelindung organ mata. Air mata berperan untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam mata serta menjaga agar permukaan bola mata selalu basah dan bebas dari debu. Selain air mata, agar mata kita bisa berfungsi sebagai indera penglihatan, maka mata dilengkapi 3 bagian, yaitu otot, dinding bola mata, dan lensa mata. Otot penggerak bola mata. Ketika sedang mengamati benda yang sedang bergerak ke kiri, ke kanan, atas, bawah, memutar, tanpa sadar bola mata kita ikut bergerak mengikuti ritme pergerakan benda yang sedang diamati. Dalam aktivitas ini, otot penggerak matalah yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke segala arah. Otot penggerak bola mata terdiri dari otot penggerak mata atas, bawah, dan otot penggerak mata samping pemutar atas dan samping pemutar bawah. Dinding bola mata. Bagian berikutnya adalah dinding bola mata yang berfungsi sebagai pelindung bola mata. Dinding bola mata atau selaput mata terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Ketika ada cahaya, maka bagian lapisan luar atau selaput luar berfungsi untuk menerimanya dan meneruskan cahaya ke dalam bola mata. Pada bagian luarnya bersifat tembus cahaya dan ini disebut dengan kornea. Sementara lapisan tengah dinding atau disebut juga dengan selaput jala berperan dalam memberi warna mata. Lapisan yang paling dalam disebut dengan retina mata. Disinilah letak sel-sel yang sensitif terhadap cahaya dan mengandung saraf penglihatan. Retina mata memiliki 2 sel reseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Mata kita bisa melihat dengan jelas di bawah cahaya temaram karena adanya sel batang yang bekerja membuat penglihatan kita berfungsi dengan baik pada saat cahaya redup. Namun sel batang ini tidak bisa melihat dengan jelas warna dalam keadaan cahaya yang redup. Sehingga memang mata kita tidak bisa membedakan warna di dalam cahaya redup. Nah, sementara itu sel kerucut berfungsi untuk membedakan warna, namun hanya dalam keadaan terang.
Adanya sel kerucut membuat mata manusia normal mampu membedakan sejuta corak warna. Lensa mata. Untuk melihat benda jauh, maka mata kita akan memipih. Sebaliknya ketika melihat benda yang sangat dekat, mata kita akan mencembung. Kemampuan untuk memipih dan mencembung ini disebut dengan daya akomodasi. Kemampuan ini diatur oleh otot pengikat lensa mata atau otot silaris. Ini adalah kerja lensa mata yang mirip dengan kerja lensa kamera yang memang dibuat meniru cara kerja lensa mata. Lensa mata terletak tepat di belakang selaput pelangi dan pupil mata. Bentuknya bikonveks atau cembung muka dan juga cembung belakang. Indra peraba kita adalah kulit. Kita dapat merasakan adanya sentuhan, rasa nyeri, dingin, panas, dan kasar halus melalui kulit. Bagian kulit yang paling peka terhadap rangsangan adalah ujung jari dan bibir. Kulit kita memiliki berbagai fungsi sebagai alat ekspresi, misalnya mengeluarkan keringat, pelindung organ bagian dalam tubuh, seperti otot dan tulang, pengatur suhu tubuh, dan sebagai indera peraba. Sebagai indera peraba, kulit dilengkapi bermacam-macam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan seperti rabaan atau sentuhan, tekanan, dan suhu. Kelenjar keringat yang terdapat di lapisan Malpighi berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Keringat merupakan cairan sisa metabolisme saat tubuh melakukan aktivitas. Keringat berguna untuk mempertahankan suhu tubuh terhadap lingkungan. Selanjutnya, di dalam kulit juga terdapat lapisan dalam berupa lapisan berlemak. Lapisan ini mengandung jaringan lemak dan rangsang tersebut diterima oleh ujung-ujung saraf peraba. Rangsang kemudian diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang tersebut diolah sehingga kita bisa merasakan adanya suatu rangsang. Selanjutnya, otak akan memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. Contohnya misalnya, ketika kulit kita tertusuk jarum atau tersentuh benda panas, maka reseptor nyeri yang ada di hampir setiap jaringan tubuh merasakan nyeri. Rangsangan ini diubah ke dalam bentuk impuls yang dihantarkan ke pusat nyeri di korteks otak. Setelah diproses di pusat nyeri otak, maka kita bisa merasakan persepsi nyeri. Misalnya lagi, ketika kamu merasakan tidak enak badan, sebelum mengukur suhu tubuhmu dengan termometer, apakah kamu pernah perhatikan bagaimana biasanya ibumu mengetahui kamu demam? Hal yang paling sering dilakukan untuk mengetahui apakah suhu badan seseorang meningkat atau tidak, biasanya dilakukan dengan meletakkan punggung tangan ke kening atau sekitar leher. Mengapa demikian? Ternyata daerah kulit yang peka terhadap suhu adalah bagian punggung tangan kita. Sebab tidak semua permukaan kulit pada tubuh memiliki kepekaan yang sama. Ketika punggung tangan menyentuh kening atau leher, maka suhu tubuh kamu menyentuh punggung kanan bagian korpus Meissner yang terletak di dekat permukaan kulit, yang kemudian hasil penerimaan rangsang ini dikirim ke otak. Sehingga otak kita bisa mengartikan sentuhan tersebut hingga pada akhirnya punggung tangan ibu bisa merasakan demam yang kamu alami. Sementara itu, bagian yang peka terhadap rabaan contohnya adalah kuduk, sisi perut, dan bawah ketiak. Ujung jari, telapak kaki, dan telapak tangan juga merupakan daerah yang peka terhadap rangsangan. Oke, kita masuk pada gangguan atau kelainan pada sistem indera. Yang pertama, indera mata. Gangguan pada mata ada yang disebut dengan miopi.
di mana bayangan itu jatuh di depan retina. Nah, lensa mata orang ini terlalu cembung, sehingga dapat ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau cekung. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di mana fokus bayangan itu jatuh di depan retina. Semestinya normalnya itu jatuh tepat di retina. Yang kedua, ada namanya itu hipermetropi. Nah, bayangan jatuh di belakang retina, sebaliknya dari miopi tadi. Nah, hal ini karena lensa mata terlalu cekung. Nah, untuk itu dapat dibantu dengan kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Nah, adik-adik bisa lihat bayangan itu jatuh di belakang retina. Yang berikut ada presbiopi atau rabun tua. Semakin tua kita, maka kemampuan akomodasi mata semakin berkurang. Nah, presbiopi itu tidak mampu memfokus bayangan benda yang letaknya jauh ataupun juga dekat. Nah, ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung cembung. Gangguan yang berikut ada namanya itu astigmatisme. Astigmatisme itu terjadi di mana lengkung datar dan lengkung tegak kornea tidak simetris, sehingga tampak benda itu bayangannya itu ada banyak atau lebih banyak. Dapat diatasi dengan kacamata berlensa silindris. Coba adik-adik dalam perhatikan video ini, Anda tekan bola mata Anda di bagian atas. Tampak gambar pada video ini seperti ada lebih dari satu atau ada banyak. Nah, orang yang mengalami astigmatisme itu keadaan matanya seperti yang Anda rasakan itu. Yang berikut ada namanya xeroftalmia, mata mengering, bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Yang berikut juling. Ayo adik-adik, ada yang juling kah? Ya, ini tidak bermaksud untuk menghina ya, tapi ini guyon saja. Juling adalah keadaan di mana otot mata kanan dan kiri itu tidak serasi, sehingga pandangan itu bola matanya itu tidak seimbang atau tidak sama. Maka Anda bisa lihat gambar berikut. Nah, mata orang ini yang normalnya adalah bagian kiri, sedangkan yang julingnya itu pada bagian kanan. Maka ada yang pertama namanya itu esotropia, di mana bola matanya itu tampak ke dalam ketika pandangan lurus ke depan, tapi bola mata tampak ke dalam. Yang berikut ada ekstropia, exo, keluar, bola mata keluar. Lalu ada hipertropia, bola mata tampak ke atas. Sedangkan ada yang namanya itu hipotropia, bola mata tampak ke bawah. Nah, itu juling adik-adik. Atau bahasa kitanya jere ya. Jere. Yang berikut katarak, disebabkan oleh keruhnya lensa mata. Mata bagian bola matanya itu tampak putih, itu yang disebut dengan katarak. Kemudian ada buta warna, keadaan di mana mata tidak mampu membedakan warna
yang bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Nah, buta warna ini ada buta warna total dan ada buta warna sebagian atau buta warna parsial. Buta warna total, dia hanya bisa membedakan hitam dan putih atau gelap dan terang. Sedangkan buta warna parsial, dia hanya bisa membedakan warna tertentu saja, tapi dia buta terhadap warna yang lain. Maka ada namanya itu protanopia, yaitu dia melihat warna merah seperti hitam. Itu yang disebut dengan protanopia. Lalu ada namanya itu protanomali, buta warna yang melihat warna kuning, orange dan merah seperti hijau. Adakah yang begitu? Mudah-mudahan tidak ya. Oke. Yang berikut deuteronomali, buta warna yang melihat warna hijau dan kuning seperti merah. Yang berikut ada deuteronopia, buta warna yang melihat warna hijau seperti krem dan merah seperti kuning kecoklatan. Yang berikut adik-adik, mata sebagai indera penglihat menerima rangsangan berupa cahaya atau foton, maka disebut sebagai fotoreseptor. Fotoreseptor ini pada mata terdapat dua tipe sel. Yang pertama namanya sel konus dan yang kedua ada sel batang. Sel konus untuk melihat warna dan dia peka terhadap rangsang terang atau cahaya. Lalu ada sel batang. Dia kurang peka sehingga tidak bisa membedakan warna, hanya dia membedakan warna hitam dan putih. Adik-adik mungkin pernah bertanya atau menemukan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda masuk dari tempat yang terang ke dalam sebuah ruangan atau ke dalam rumah, tampak awal itu seperti gelap. Kenapa demikian? Nah, adik-adik, sel batang itu banyak mengandung rodopsin. Nah, rodopsin itu suatu senyawa yang dibutuhkan untuk dapat melihat di tempat yang intensitas cahayanya rendah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi sifat rodopsin ini sangat peka terhadap cahaya. Dia akan terurai bila suasana terang dan akan terbentuk kembali bila keadaan gelap atau sewaktu Anda memejamkan mata. Jika kita pertama masuki tempat gelap dan tempat terang, kita tidak dapat melihat. Karena apa? Sebab selama kita berada di tempat terang, rodopsin itu terurai. Namun dia akan bisa terbentuk kembali beberapa saat kemudian. Selang waktu untuk pembentukan rodopsin ini kembali disebut dengan waktu adaptasi rodopsin. Rodopsin dibentuk dengan bantuan vitamin A. Sedangkan sel konus adik-adik banyak mengandung iodopsin. Dan zat kimia inilah yang membantu mata kita untuk bisa membedakan warna. Dan warna ini kita bisa lihat ketika dalam suasana terang, karena sel konus membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Nah, urutan perambatan cahaya pada mata. Yang pertama itu bayangan benda.
diterima oleh namanya itu kornea. Dari kornea, bayangan itu akan diteruskan menuju ke cairan antara kornea dan lensa mata yang disebut dengan aqueous humor. Kemudian dia akan diteruskan menuju ke pupil atau iris dan ke lensa mata. Kemudian bayangan itu akan diteruskan ke yang namanya itu vitreous humor. Setelah itu bayangan diterima oleh retina mata dan diteruskan ke otak melalui saraf mata. Yang berikut, gangguan dan kelainan pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Ayo, ada yang jerawatan kah? Pasti rata-rata adik-adik mengalami jerawat. Jerawat itu adalah infeksi oleh kotoran atau bakteri akibat penimbunan minyak atau lemak di bawah permukaan kulit. Dan itu terjadi lebih banyak pada saat kita memasuki usia remaja, karena pada saat itu hormon estrogen dan testosteron meningkat. Karena hormon ini diproduksi atau bahan dasarnya dari lemak atau minyak, maka sebagian harus dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, ada kotoran di permukaan kulit, ada bakteri sehingga terjadi infeksi, munculnya seperti jerawat. Yang berikut itu ada eksem. Gangguan pada kulit yang ditandai dengan gatal-gatal, merah pada kulit, kulit kering dan bersisik. Lalu ada kudis atau skabies, gangguan kulit akibat infeksi jamur, dan juga bisa oleh serangga Sarcoptes scabies. Lalu ada Prophytus cutanei, iritasi saraf sensoris perifer yang bisa juga disebabkan oleh diabetes, gangguan hati, dan juga gangguan kelenjar tiroid. Dan berikut ada namanya itu panu, infeksi yang disebabkan oleh jamur Tinea piscicolor. Yang berikut gangguan pada hidung. Adik-adik pernah mengalami hidung tersumbat kan? Ketika hidung tersumbat, maka kita susah untuk bernafas. Nah, hal ini bisa terjadi karena infeksi oleh virus, yaitu virus influenza. Penyakitnya kita sebut dengan influenza. Lalu ada rinitis, peradangan membran mukosa pada rongga hidung yang menyebabkan rongga hidung membengkak. Yang berikut ada sinusitis, peradangan pada rongga sinus di daerah hidung. Lalu ada namanya itu polip, pembengkakan kelenjar limfa yang terjadi pada daerah hidung. Lalu adik-adik pernah Anda mendengar yang namanya itu tuli kan? Nah, tuli atau biasa kita sebut dengan bongot, keadaan di mana seseorang itu tidak bisa mendengar. Nah, ini adalah gangguan yang sering terjadi pada telinga kita. Dan tuli bisa terjadi karena gangguan organnya, dan bisa juga terjadi karena gangguan pada sarafnya. Maka ada namanya tuli konduktif dan ada tuli saraf. Nah, tuli konduktif disebabkan oleh kerusakan pada tulang pendengaran, yaitu tulang malleus, incus, dan stapes atau martir, landasan, dan sanggurdi. Bisa juga karena kotoran yang menumpuk di saluran telinga dan juga karena peradangan. Nah, tuli konduktif itu ada namanya itu otitis eksterna, infeksi telinga luar akibat masuknya air ke telinga. Yang berikut ada penumpukan kotoran.
dan juga ada namanya itu congek atau lulek. Ada lulek? Mudah-mudahan tidak ada ya. Infeksi pada telinga oleh bakteri atau benda kasar. Yang berikut tulis saraf. Ketika kita panggil seseorang, sepertinya dia cuek, tidak hiraukan kita. Lalu Anda bilang, ih kau nih tidak dengar saya. Padahal sebenarnya bisa saja dia tidak dengar karena gangguan pada otak atau pada sarafnya. Nah, tulis saraf ini adik-adik, kerusakan pada organ kurti atau korteks otak, yaitu pada lobus temporalis, karena bagian untuk mendengarkan itu adalah lobus temporalis. Nah, tulis saraf itu ada namanya itu tinnitus, telinga berdenging yang terjadi karena kerusakan pada saraf pendengaran. Yang berikut ada presbikusis, kerusakan pada sel saraf telinga yang terjadi pada usia lanjut. Lalu ada otosklerosis, kelainan pada tulang sanggurdi. Tulang mengalami pengapuran, tulang telinga mengalami pengapuran sehingga tidak bisa merambatkan bunyi ataupun suara ke saraf pendengaran. Dan ini sering terjadi pada usia masih kecil. Oke, demikian saja adik-adik video presentasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda, dan kiranya dengan ini Anda semakin termotivasi untuk belajar. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga selalu menarik untuk pembelajaran.